Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman praktikan laboratorium simulasi komputer dan juga teman-teman kakak-kakak ASLab yang menyaksikan tayangan ini. Saya dari kelompok 75 ingin mempresentasikan modul 2 yaitu ProModel, softwarenya ProModel. Kemudian saya sendiri Ayub Gutawa NPM 21044 dan partner Saya Michael Wirawan NPM 204. Kami akan mempresentasikan modul ini dengan judul Analisis Sistem Antrian Pembelian McDonald Cabang Rungkut menggunakan software ProModel. Baiklah, untuk abstraknya sendiri adalah antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan yang terjadi di McDonald Cabang Rungkut yaitu antrian yang terjadi pada pelayanan pembelinya. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pembeli yang ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pembeli yang dapat dilayani. Simulasi dilakukan menggunakan sumber ProModel untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan yang sesuai sistem yang ada. Hasil yang diperoleh untuk mengurangi waktu antri dan memaksimalkan pelayanan adalah dengan menambah satu loket di masing-masing server. Dari output software ProModel di atas dapat diketahui bahwa average time in minutes in system dalam minutes muncul pada replication 1 sampai replication 10. Ini adalah replikasinya. Dan kemudian dari hasil verifikasi dan validasi didapat bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu 1 sampai mu 2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Kemudian untuk pendahuluan adalah kita ambil dengan sedikit saja. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan keadaan customer ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayanan melayani customer. Kemudian, sistem antrian yang baik diperlukan untuk menjaga proses pelayanan tetap tertib. Kegunaan sistem antrian ini sangat membantu dalam memberikan kelancaran pelayanan kepada pelanggan. Simulasi adalah kegiatan mereproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau merepresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada antrian McDonald di salah satu cabang di Rungkut, di mana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan melakukan perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pembeli yang dapat dilayani. Data-data tersebut akan digunakan untuk simulasi dilakukan menggunakan software ProModel untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan dan untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Dengan adanya penyelesaian masalah ini diharapkan permasalahan antrian McDonald Cabang Rungkut agar tidak terjadi di kemudian hari. Untuk metodologi penelitiannya dalam ProModel dapat membangun model eksperimen dan menggunakan modul-modul yang menyatakan proses atau logika. Baiklah, untuk tahap pengumpulan data dikumpulkan dari data primer diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder diperoleh dari data histori perusahaan pada McDonald Cabang Rungkut. Nah, ini adalah data yang dibutuhkan yaitu pertama data perjalanan pelanggan menuju kasir, yang kedua adalah data pelayanan oleh kasir, yang ketiga adalah data pelanggan memilih pesanan, yang keempat adalah data pencetakan nota oleh kasir, yang kelima adalah data pembayaran pelanggan, dan keenam adalah data inspeksi. Dan ini adalah datanya. Kemudian untuk flowchartnya, proses dimulai dari memulai, ada studi pustaka, studi lapangan, perusahaan masalah, dan lain-lain sampai penjelasan flowchart. Yang pertama adalah mulai. Kemudian lanjutnya ada studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan software ProModel, yang ke-8 adalah verifikasi, yang ke-9 adalah validasi, yang ke-10 adalah hasil dan pembahasan, yang ke-11 adalah kesimpulan dan saran, yang ke-12 sudah selesai. Untuk hasil dan pembahasan, verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu.
validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur. Nah, ini adalah hasil checking errornya sebelum dilakukan tersebut. Untuk analisanya, dari analisa variabel model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Ini adalah replikasi aktivitasnya. Untuk ini adalah rata-ratanya, standar deviasi, dan variansinya. Dengan N sama dengan 10 replikasi, N-1 adalah 9 replikasi. Nah, untuk confidence interval 95%, maka Z alpha per 2 didapatkan tabel 1,96. Half-height-nya ini adalah perhitungannya dan ketemu 0,430 sekian. Kemudian untuk beta itu ada sama dengan half-height. Kemudian N aksen itu ketemunya 2,742556 dibagi menjadi 3. Nah, maka dari perhitungan diperoleh jumlah minimum replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi dinilai dari ini. Jadi ada 3 replikasi dan ini adalah replikasinya. Kemudian karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana N0 sampai di bawah. Kemudian untuk variansi antara populasi 1 dan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini adalah penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval. Ini ketemu dengan DF-nya ketemu 2, maka didapatkan tabel distribusi T bahwa T DF alpha per 2 4,3. Ini adalah HW-nya 12,75 sehingga confidence intervalnya adalah ini bahwasanya min 0,85 kurang dari mu1 sampai mu2 kurang dari 24,67. Nah, analisanya dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Karena apa? Karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai dengan mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Jadi ini adalah min sampai 24. Jadi 0 ini di tengahnya. Ini dikatakan valid. Ini adalah output simulasi. Ini adalah output pro modelnya. Untuk analisis outputnya, dari output software pro model di atas dapat diketahui bahwa average time in system minutes muncul pada replikasi 1 selama 12,67 menit, replikasi 2 selama 12,51 menit, replikasi 3 selama 12,13 menit, replikasi 4 selama 12,81 menit, replikasi 5 selama 12,8 menit, replikasi 6 selama 13 menit, replikasi 7 selama 12,26 menit, replikasi 8 selama 12,64 menit, replikasi 9 selama 11,66 menit, replikasi 10 selama 12,25 menit. Nah, dari hasil disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 daripada rentang, kemudian dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Data valid sendiri adalah data yang bisa dijadikan solusi dari suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan tidak terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi yang signifikan, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Kesimpulannya adalah, berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa penggunaan software pro model penjualan McDonald cabang rumput dapat memudahkan dalam mengolah data untuk menentukan minimal replikasi yang dibutuhkan dalam simulasi proses produksi makanan McDonald. Ini merupakan salah satu perusahaan makanan menjual makanan cepat saji. Permasalahan terjadi ketika McDonald, yaitu di mana terjadinya antrian pada sistem pelayanan. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan jumlah bahan yang tersedia. Dalam uji pada software pro model telah dilakukan pengolahan data pada 6 aktivitas produksi, kemudian telah dilakukan aplikasi sebanyak 10 hasil aplikasi, dan ini hasilnya, sehingga confidence intervalnya adalah min 0,853 kurang dari mu1 dan mu2 kurang dari 24,647, di mana H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2. Dari hasil dapat disimpulkan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Baiklah, ini daftar pustakanya.
Baiklah, terima kasih. Ini adalah sedikit pembahasan mengenai jurnalnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Miguel Arya, untuk pembahasan mengenai peran aplikasinya, yaitu aplikasi ProModel. Terima kasih. Baik, setelah tadi partner saya sudah menjelaskan tentang modul atau penjelasan modul, sekarang saya akan menjelaskan tentang software itu sendiri. Oke, cara penggunaannya dari ProModel. Pertama kita new, terus kita titelnya kita pilih ProModel 1, 2, titelnya ini terserah. Untuk time unit, nah kita pilih minute, dan distance unitnya kita pilih meter. Klik OK. Setelah muncul ini ProModel nomor 2, kita buat collocation. Nah, di sini adalah tempat kita untuk memulai atau menjalankan suatu aplikasi yang kita pakai. Baik, yang pertama-tama, karena kasus saya tentang layanan, jadi kita mulai dari pelanggan data. Ini kita besarin, terus kita new-nya kita centang, kita pilih AA untuk nama, kita ganti di sini pelanggan datang. Terus kita pelanggan datang, kita klik new lagi, kita centang lagi, terus kita pilih yang layanan kasir. Ini seperti ini. Kita di sini coba layanan kasir. Lalu kita klik new lagi, kita klik yang ini. Untuk modelnya bebas, terserah kalian, atau icon-iconnya bebas, terserah kalian, tergantung dari kasus. Di sini kita ganti ke pelanggan memilih. Nah, ini lagi kita masuk ke ini. Kita klik ini, kita terus atau ini sebenarnya ini ini kita klik ini, kita angkat di sini. Dia mencetak kita klik yang terakhir itu pelanggan ini, pelanggan membayar. Ini kita ganti pelanggan membayar. Terus kita pilih, habis setelah ini semua sudah selesai, kita pilih Word, kita pilih entity. Nah, di sini kita pilih icon kita sembarang, karena kasus saya tentang makanan, kita pilih yang bentuk makanan seperti ini, terus makanan. Itu kita masuk ke lagi ke arrival. Nah, arrival ini ada banyak jenis, entity, location, quality, occurrence, dan makanan. Karena location yang kita pilih pelanggan datang.
Ini kita klik satu. Ini menjadi UCNF infinite. Kita generasi satu. Ini punya makanan, makanannya itu bukan hasil satu. UCNF. Next. Ini punya makanan. Ini kita pilih makanan. Itu F satu. Ini kanan. Jalan apa? Itu lagi makanan membayar di satu di satu yang terakhir makanan locationnya tetap inspeksi satu INF klik satu frekuensinya. Setelah ini semua sudah selesai, kita masuk ke build, kita masuk ke processing. Di sini adalah bagian dari processing yang berisi entity, location, operation, output, destination, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang paling susah di dalam pembuatan promodel itu sendiri. Oke, yang pertama kita pilih entity, makanan, location-nya pelanggan datang, output-nya tetap makanan, destinasinya karena kita dari pelanggan datang, kita pindah ke pelayan kasir seperti ini, akan munculkan seperti ini untuk terus move logiknya kita lihat ini, terus kita lihat segitiga warna biru yang di atas ini akan muncul start feed. Sini kita masukkan data yang sudah kita kerjakan, data-data kita. Yang pertama tadi pelanggan datang. Nah, kita lihat ini. Habis itu klik enter, habis itu akan muncul auto fit seperti ini. Kita klik, kita pilih yang script distribution, kita klik OK. Akan muncul di sini dua pertandingan yaitu binomial dan Poisson. Di sini kita akan memilih salah satu dari kedua metode ini dan kita pilih yang ranknya paling tinggi. Di sini karena dua-duanya sama-sama 100, jadi kita bisa memilih antara binomial maupun Poisson. Kita klik export, aplikasinya kita ganti ke promoter. Di sini kita klik binomial. Untuk ranknya sama karena ini 100, tadi kita pilih OK. Terus setelah itu kita klik build. Karena terus kita ganti ke move for, masukkan itunya yang tadi sudah diselesaikan. Terus kita klik this. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik enter karena untuk memulai lagi kita klik kanan. Location-nya tadi dari pelanggan, dari pelayan kasir kita pelayan kasir, outputnya tetap makanan. Destinasinya kita pilih ke pelanggan memilih pesanan. Untuk tinggal bersama, kita masukkan nilainya. Nah, sudah selesai. Kira enter lagi akan muncul auto fit. Discrete, OK. Ini masih sama, karena dokumennya masih rank 100. Pilih ekspor. Sini kita tetap masih bisa memilih antara dua ini, tapi saya pilih yang binomial saja. Klik OK. Lalu kita masuk lagi ke build lagi.
masukin ke time mover tadi, kita paste, akan muncul lagi data seperti ini, terus kita lanjutkan lagi sampai data selanjutnya. Kita pilih ini, habis pelayan kasir, kita pilih tadi pelanggan memilih makanan, outputnya, destinasinya, karena tadi kita memilih makanan, kita pindah ke kasir mencetak apa. Di sini kita mau logic, kita klik ini lagi, terus kita isi pelanggan memilih makanan ya. Setelah itu kita auto fit, tetap sama di script, klik OK. Di sini sudah muncul perbedaan ya dari Poison maupun binomial dari rank segi ranknya. Di sini Poison lebih lebih atas dibanding binomial. Jadi kita harus memilih yang Poison. Model di sini kita sebenarnya kita pilih Poison karena ranknya lebih tinggi. Kemudian klik OK. Dia masuk upgrade lagi, terus kita paste seperti ini, terus kita paste, akan muncul. Kemudian kita masuk lanjut. Jadi nyetel makanan, ini mencetak nota, output, destinasinya pelanggan membayar. Oke, akan muncul satu input, terus kita cek, terus kita ke Starfit, kita masukkan angkanya. Terus kita lakukan hal yang sama di script. Oke, sini binomialnya yang lebih unggul, yaitu ranknya 100 dan poisonnya ranknya cuma 99,5. Jadi kita pilih tetap kita pilih binomial, klik OK. Terus kita klik build yang gambar palu sama, kita paste, habis itu setelah mencetak nota pelanggan membayar. Jadi selanjutnya yaitu pelanggan membayar, outputnya makanan, destinasinya kita pilih ke inspeksi. Project kita started lagi, kita masukkan datanya. Nah, muncul auto fitnya, klik di script lagi. Oke, di sini hanya muncul satu, jadi satu metode. Jadi kita memilih menggunakan metode itu saja. Kemudian klik export, kita pilih tadi ini pro model karena ini Poison saja, karena yang tadi binomial tidak ada, klik OK. Kemudian ke build, terus movernya kita masukkan paste, terus kita klik paste, kita muncul. Dan yang terakhir adalah entity makanan, lokasinya inspeksi, dan destinasi terakhirnya adalah exit, karena setelah inspeksi akhirnya sudah selesai lagi, yaitu exit. Exit untuk logic, kita masukkan datanya lagi. Terus kita klik export, script distribution tetap sama. Sini nampak binomialnya lebih unggul dari Poisonnya, yaitu cuma
Yang position cuma 99,1, sedangkan binomial masih 100. Oke, kita klik yang binomial saja, kita pilih model binomial, klik OK. Terus kita lanjutkan sampai tabletnya paste. Nah, sudah muncul seperti ini. Setelah semua hal yang sudah kalian masukkan tadi, kita masuk ke simulasi. Kita klik option. Sini runtime-nya sesuai dengan jam, yaitu kita menggunakan 8 jam. Dan untuk nomor aplikasinya kita isi 10. Kita klik OK. Kemudian kita coba run. Di sini harus datanya harus disimpan dulu atau di save dulu. Jadi kita save dulu. Kita kasih nama modul 2 pro model out. Save. Nah, di sini sudah muncul hasil dari simulasi yang sudah kita lakukan menggunakan software pro model ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 75 kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.